Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam belum punya kopi begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقراباته وذرياته أجمعين. ما بعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. الآية صدق الله العظيم. Para ulama, para asatidzah, para masyayikh yang sangat kita cintai, di antaranya yang mukarram guru kita Bapak Kiai Haji Saiful Haq MA, Ustaz Haji Nazruddin Rais, Ustaz Haji Fauzan Ahmad Fauzan, dan juga hadir sahabat dari Pak Haji Abdullah, itu Haji Mukhtar Mbut, para ulama, para asatidzah, Sahibul Bait, keluarga almarhum Pak Haji Abdullah bin Haji Abdul Rahman bin Haji Muntaha. Nggak ada aman keder nih. Berang Muntaha yang tenar sama yang benernya ya, keder gitu. Berkhusus Ustaz Ahmad Zaki Abdullah, berdoa mudah-mudahan berkah beliau. Yang majlis sedikitnya juga insyaallah tambah makmur. Hadirin jamaah sekalian wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah beliau dulu. Sekarang bukan rumah Haji Dolo lagi nih, rumah Jinjai. Umi Haji Zainab. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya untuk almarhum, kita doakan selalu dalam limpahan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Diterangi kubur beliau, jadikan kubur beliau rawdah min riyadil jinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ya maaf sekalian rahimakumullah.
Saya kemarin udah bukan kayak ke rumah orang lain. Dari zaman ayahannya Walid almarhum Amalullah Yusuf Jalani datang ke sini nggak pernah nungguin undangan, lagi senggang lagi sempet telepon aja dulu, lo di rumah ada, datang aja atau enggak ini Jai masak apaan, surasem, datang aja. Segitu ringannya langkah beliau kemarin. Ya mudah-mudahan. Aneh sih nggak ragu kalau orang tuanya itu orang soleh. Emang soleh bener. Dan rumah ini bukan hanya Walid Ani yang sering datang ya. Ini kumpulnya ulama-ulama. Pada demen kemarin ya. Buya Abdurrahman Nawi, Abdul Rashid, Abdullah Syafi'i, dan banyak dah ulama-ulama lagi sekitar Menteng Dalam tempat sini, Masya Allah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kalau yang saya tahu, almarhum Haji Dulo bukan seorang pegawai negeri, bukan. Karena ada yang nyebut, nggak tahu ya, kepleset tapi emang benar disebut begitu. Bukan pegawai negeri, pegawai ngeri. Pegawai ngeri. Ya, khawatir gitu. Jadi beliau nggak sibuk kemana-mana. Karena emang beliau udah cukup disibukkan dengan apa-apa yang ditinggalkan oleh orang tua, bahkan dari kakek beliau. Anak sendiri, laki sendiri, wah, semua-muanya. Ya, Haji Dulo meninggal dunia, Haji Dulo ketika orang tua yang meninggal dunia, saudaranya nggak yang dibagi. Dulo nih, iya, iya. Haji Dulo ketika meninggal dunia, orang tuanya, saudaranya nggak yang dibagi, orang dirian, menang banyak, muanya. Ayahnya meninggal ke beliau, ibunya meninggal ke beliau, bahkan dari kakeknya ada juga yang kemarin. Ya, bukan cerita bohong ini. Anda bantuin ngitung. Artinya waktu beliau banyak luang, ya, banyak di rumah, ngurusin nih, kalau bahasa sekarang nih properti, ya. Ya. Ada lagi tuh yang tinggi banget, ya. Baru kerangka doang, robot tuh. Lo kerangka robot tuh, tower bermeter tuh, Masya Allah, begitu doang tuh, berkah betul ya. Nah, pohon duit, Haji Muhtar bilang pohon duit. Cuma dengan kondisi beliau yang banyak senggang di rumah, ini beliau manfaatkan buat ngaji. Kalau punya barang, punya apa-apaan, apik banget. Punya sendal, punya sepatu, dari beli, hampir beliau meninggal banyak tuh barang-barang beliau yang masih utuh. Vespa, masih ada nggak Vespa? Ada Vespa? Warna biru? Vespa? Tuh, masih ada. Belum di custom. Ya? Vespa ini masih ada. Yang paling sayang Adi. Kenapa? Kagak pernah dipakai sama Adi. Emang tahu banget tuh barang kesayangan bapaknya. Adi nggak pernah. Kalau dibawa kemana kagak tuh Adi tuh.
Dulu mobil Bapak Kijang, Masya Allah, mulus banget gitu. Tapi kalau beliau sekiranya gitu punya barang pengen dijual, orang banyak banget yang nadain. Kenapa ya? Emang apik banget ya. Ada juga Umi Injai juga begitu juga, dirawat bener banget tuh ya. Minjai istri beliau ya, sehari kayak 2 kali ke salon. Masya Allah. Belum orang kenal mani pedi, Minjai udah duluan. Begitu dirawat, apa yang beliau punya, termasuk umur yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada beliau, beliau rawat betul. Beliau sering cerita ya. Beliau kata apa? Ya, Bapak gak kemana-mana, mau ngapain? Semeleknya aja yang dipegang Quran. Tercapek, beliau sholat, beliau sarapan, beliau duha, istirahat sebentar, bangun lagi, Quran lagi. Kalau kita nih paling pol, lagi Ramadan dah enggak? Lagi Ramadan kita semangat banget nih enggak baca Quran. Kira-kira berapa kali hatam Ramadan? Nah hadroh dah nih, anak hadroh. Yang kelihatan banget, bercahaya di bawah lampu. Ayo coba matiin. Anak hadroh, pagi vokal ini enggak? Ilallah. Berapa kali hatam? 10, 20. Masya Allah, kita Ramadan aja bisa kita hitung. Kalau atuh sih insya Allah deh ya, masa kagak. 2, mudah-mudahan. 3, berarti sehari 3 juznya Ramadan belum tentu. Ini Masya Allah, tabarakallah, ini namanya tahabus bin nikmah. Kita ucapkan, kita ungkapkan sesuatu yang baik buat ibrah. Udhkuru mahasina mautakum. Kalau yang meninggal dunia kita sebut yang baik-baiknya. Emang kebaikan yang kita kenal. Beliau 3 hari sekali hatam. 3 hari sekali hatam Quran. Masya Allah. Berarti sehari berapa juz? Sehari berapa juz? Gak usah hitung apa? Quran berapa juz? Quran 30 juz. Beliau hatam 3 hari sekali. Berarti 1 hari 10 juz. Masya Allah. Itu bukan Ramadan, hari biasa. Masya Allah. Ini nih di lempengan ini nih, dimana ada sifat yang menjadi buruk, tetapi Rasulullah SAW dalam sikon tertentu bahkan beliau perintahin kita ngerjain kebaikan, akan habis nilai pahala kebaikan kita kalau kita memiliki sifat ini. Apa? Hasud. Apa hasud? Dengki, iri. Ya. Innal hasad yaqul hasanat kama taqulun nar al-khatab. Yang namanya dengki, iri itu bisa ngegrogotin, bisa menghapuskan nilai-nilai kebaikan kita, sebagaimana api makan kayu bakar. Tuh hasud, tuh hasad. Hasad sifatnya hasud. Jadi wazan fa'il isim mubalaghah, atau hasid isim fa'ilnya. Kebaikan kita bisa habis kalau kita hasud. Masya Allah, jelek banget nih sifat. Cuman ada kalanya Rasulullah SAW suruh kita untuk iri. Rasul suruh kita memiliki iri. Cuman ini iri yang baik, namanya ghibthah. Bahasa Rasul tetap hasad. La hasada illa fitnatain. Ini Imam Bukhari dan Muslim rawahu Syaikhan riwayatan an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma.
Imam Bukhari Muslim riwayatkan yang sanadnya bersambung sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada rasa iri, hasud itu kecuali pada dua hal. Hasud yang begitu dibenci, yang efeknya begitu buruk, ternyata ada dua hal yang kudu kita hasud. Kita disuruh iri. Dua. Apa aja? Yang pertama, rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kecintaan terhadap Al-Qur'an, dia selalu bersama Al-Qur'an, dibaca terus Al-Qur'an siang malam. Nih aja dulu nih, Masya Allah, perlu kita iri ya. Beliau selalu bersama Al-Quran ya, 10 juz. Ramadan kita belum tentu ya. Ramadan 10 juz dapat nggak sehari? Jangan udah seminggu, udah 2 minggu, hari pertama dah kita lagi semangat tuh ya. Kalau pengantin baru malam-malam pertama ya, satu bulan pertama dah ya, ilah lagi dokok-dokoknya tuh mengaji, dapat 10 juz sehari. Masya Allah. Ini Rasul perintahin untuk kita merasa hasud, iri kepada beliau. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Qur'an, kecintaan terhadap Al-Qur'an, dibaca Al-Qur'an terus sepanjang siang dan malam. Masya Allah. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan wa yunfiqu ana al-lail wa atrafan nahar. Orang yang diberi harta, kalau punya harta, dia nggak lupa diinfak. Kapan waktu diinfak? Orang seperti ini pula yang kita Rasulullah SAW perintahkan untuk hasud. Masya Allah. Nah, hadirin jamaah rahmatullah, ini bahagia betul nih Haji Abdullah bin Muntaha. Mudah-mudahan Allah tinggikan tempat beliau di surga, amin. Dan sesuai keterangan hadis riwayat dari riwayat dari Imam Abu Dawud, dalam Sunan Abu Dawud disebutkan bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Amr, tadi Umar sekarang Amr, Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa wa fi riwayah wartaqi. Ahlan wa sahlan, ini penceramah utama kita Kiai Ahmad Subhan Fauzi, Masya Allah, tambah ganteng dia, pindah ke Cibinong tambah ganteng. Makanan lain kalau di sana kali ya. Masya Allah. Oke, kita lanjut ini. Udah ada beliau sih, nggak usah lama-lama dah. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu beliau katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an ayyaumal qiyamah iqra warqa wa fi riwayah wartaqi warattil kama turattilu fid dunya fa inna manzilataka akhiru ayatin taqra'uh. Subhanallah, ini bahasa saya nih. Kita dengan Al-Quran bisa mesen tempat di surga. Mau setinggi apa derajat di surga, baca Al-Quran, kita bisa pesen tempat kita di surga melalui Al-Quran. Mensayangnya Al-Quran jarang kita nontonin. Padahal kalau handphone, lihat aja tuh handphone, kan ada tuh durasi ya, berapa menit tuh handphone nyala aktif,
dalam sehari. Masya Allah. Dibilang bini ini handphone udah lama ya, kok cepet banget lobet gimana bang? Lu nonton mulu, TikTok nonton, YouTube nonton, pakai buat nonton video gimana nggak mau kesedot ya? Bukan masalah udah lobet, udah baterainya lama lu pakai nonton mulu. Coba kalau Al-Quran begitu gitu ya, Masya Allah. Ini kita bisa pesan surga di mana tempat kita melalui Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Yuqal sahibul Quran, nanti di hari kiamat akan dikatakan kepada orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang-orang yang hari-harinya bersama Al-Quran, Iqra, baca Quranmu, waqa atau wartaqi, terus gapai derajat yang lebih tinggi, naikkan derajatmu, waratil. Cuma syaratnya tartilkan kama turattilu fid dunya. Kalau baca Al-Quran yang tartil, baca Quran jangan kayak orang gerendeng. Baca Quran harus yang tegas, yang jelas. Nih kita orang ajam namanya, kita orang asing, kita bukan orang Arab ya. Ya biar kata ada juga yang bongsor juga hidungnya gitu ya, itu bukan orang Arab, kita orang mana ya, orang Betawi, orang Jakarta, ya orang mana-mana gitu, Indonesia. Kita nggak berbahasa Arab, yang kita baca Al-Quran itu bahasa Arab. Sedapat mungkin kita falsehkan bacaan kita ya. Nggak ada O, nggak ada dalam Al-Quran ya. Fathah, kasroh, dhammah, buka, I nyengir, monyong. Jangan di depan laki mau wow mau keluarnya paling ngamalin apa? Ngamalin domba. Depan laki monyong mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah. Ini penelitian dari berbagai ahli. Kalau kita baca Al-Quran dengan tartil, sehat gitu. Dari pernafasannya sehat, dari olahraga mulut muka sehat ya. Emang kudu begitu, insya Allah jauh dari stroke, amin ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, buka ya, dan seterusnya. Nih kalau orang baca Quran begitu, dia sama aja lagi nyiapin tempatnya di surga. Kenapa? Karena fa inna manzilatak fil jannah akhiru ayatin taqra'u. Sesungguhnya tempatmu di surga adalah ayat terakhir yang kau baca dari Quranmu. Masya Allah. Ini nggak ketulungan nih nyeselnya orang yang nggak pernah baca Quran. Apalagi orang yang nyuekin Quran. Dia belum bisa baca Quran, dia belum lancar baca Quran, cuek aja. Rumah didandanin mulu rumah. Setahun 3 kali dicat. Gak boleh ada keramik model baru, ganti lagi. Mobil, handphone, handphone yang belum keluar udah dibeli. Bayangin, keren gak tuh orangnya? Belum keluar udah dibeli, pas keluar dijual. Yang handphone begitu. Yang lain dipikirin biar selalu baru. Quran, bacaan Quran yang nggak pernah dipikirin. Masya Allah, rugi banget orang. Nih, contoh buat kita nih yang tadi. Memang penting, perlu kita ambil pelajaran. Rasul perintahin kita untuk iri kayak orang semacam almarhum. Beliau udah siapin, beliau udah pesan tempat beliau di surga. Kenapa? Al-Quran bersama beliau. 3 hari hatam, Masya Allah. Tempat seseorang nanti di surga tergantung ayat terakhir yang dibaca. Artinya satu ayat dibaca naik lagi derajatnya di surga, satu ayat dibaca lagi naik lagi derajat di surga, tambah lagi satu ayat naik lagi derajat di surga. Subhanallah. Cuman jangan dikatain ntar udah habis balik lagi turun lagi, kagak. Udah habis baca lagi dari awal terus. Masya Allah, luar biasa.
Kata Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu, ya, sahabat, taqarrab ila Allah fa innahu laisa syai'un ahabba ila Allah min an tataqarraba ilaihi min kalami. Dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai untuk kau dekatkan dirimu kepada Allah kecuali melalui Al-Qur'an. Tidak lain adalah Al-Qur'an. Subhanallah. Gak ada bisa-bisa dah kalau mau ngomongin tentang Sahibul Qur'an. Ya. Di doa belum dibaca, maulid belum dibaca. Mudah-mudahan bisa kita ambil ibrah ini. Ya Allah, muliakan diri kita dengan Al-Quran. Amin. Ini ada momentum Ramadan yang Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memuji dan mendoakan Sayyidina Umar bin Khattab dengan doanya, nawwarallahu qabrak ibn al-Khattab kama tunawwirul masajid bi kitabillah. Sayyidina Umar bin Khattab menjelang masuknya bulan suci Ramadan, beliau hias tuh masjid-masjid dengan apa? Dengan pelita-pelita. Kalau orang Betawi dulu bilang pakai colen, colen. Ini colen, doplong, pelita-pelita, lilin-lilin, bercahaya tuh masjid. Dan beliau hias dengan Al-Quran. Sahabat pada baca Al-Quran. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, nawwarallahu qabrak ya Ibn al-Khattab. Allah pasti menerangi kuburmu wahai Ibn al-Khattab, kama tunawwiru masajidallah bi kitabillah. Sebagaimana kau terangi masjid-masjid Allah dengan Al-Quran. Subhanallah. Nah ini Haji Abdullah, beliau selalu bersama Al-Quran. Insya Allah terang kubur beliau. Jadikan kubur beliau rawdah min riyadil jinan. Allah luaskan kubur beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sekali lagi Ramadan kita jadikan momentum agar kita lebih mencintai Al-Quran, kita bisa lebih bermuamalah dengan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran, karena sebelumnya kemuliaan Allah akan berikan kalau kita bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon maaf juga sama jemaah Shahibul Bait, saya nggak sampai habis. Maaf, ada biasa dah begitu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.